mari kita pikir positif ya. Hmm. Walaupun di depan kita ada gambar yang negatif, gambar yang kelihatannya, aduh, kok merusak ya, kok anarkis ya. Tapi ibaratnya gini, don't judge the book from its cover. Ya nggak sih? Jangan dilihat langsung, that's it, this is bad, this is anarkis. Kembali di channel YouTube PRFM, teman-teman, apa yang terjadi di Amerika Serikat menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana kabar warga negara Indonesia di Amerika Serikat atau juga diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Nah, hari ini saya akan bersama diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Saya sapanya Mbak Hani aja ya, untuk bisa kita ajak berbincang hari ini melalui channel YouTube PRFM. Kalau mau komen, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PRFM. Ya, selamat pagi waktu Bandung, tapi selamat malam waktu Philadelphia, Amerika Serikat. Saya sapa aja Mbak Hani aja deh. Beliau ini seperti yang sudah saya sampaikan kan adalah citizen of America sekarang begitu ya, yang orang Indonesia. Biasanya kita seringkali menyebutnya dengan istilah apa namanya Mbak Hani? Diaspora Diaspora Indonesia. Indonesia. Oke, Mbak Ani, banyak yang kangen pasti dengan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Amerika. Dan mungkin lebih khusus lagi di tempatnya Mbak Ani sekarang, di Philadelphia. Bagaimana kondisi di sana, di Philadelphia? Saya dengar dari beberapa media, saya tonton dari beberapa media, memang luar biasa chaos yang terjadi, kalau boleh dikatakan seperti itu, Mbak Ani. Boleh diceritakan, Mbak Ani? Iya, saya panggil Mas Toto ya, nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Iya, iya Mas Toto, sampai malam ini kita masih ada jam malam ya. Sudah 3 malam berturut-turut kita tidak boleh keluar rumah setelah jam 6 malam. Hmm. Malam ini spesial, kita bisa keluar sampai jam 8.30 karena kita ada pemilu. Gitu. Oh, oke. Jadi ini pemilu di Pennsylvania gitu loh, di apa namanya, state kita. Tapi terus terang apa namanya, saya sudah semenjak tahun 2001 di Philadelphia, saya tidak pernah merasakan keadaan yang sangat mencekam seperti sekarang. Di Mhm. Philadelphia kita banyak mengalami ya kadang-kadang tornado akan Mmm. datang, kita mesti siap-siap. Mhm. Oh, hurricane akan datang atau badai salju yang sangat luar biasa, kita mesti siap-siap. Mhm. Tapi, eee, 3 hari ini, terus terang sangat, banyak, membuat kami, orang yang mempunyai kulit bukan putih, sangat merasa sedih, merasa tercekam, dan merasa takut, Mhm. eee, di kota kami sendiri yang notabene udah menjadi rumah ya, rumah, pertama dan rumah kedua untuk saya, karena udah lama tinggal di sini, begitu. Oke. Eee, Sebelum kondisi ini, bagaimana kondisi Philadelphia sih? Apa memang semuanya serba nyaman, serba enak, dan sebagainya gitu, Mbak Ani? Eee, kalau saya menganggap Philadelphia itu sebuah kota, Philadelphia sebenarnya kota nomor 5 atau nomor 6 terbesar di Amerika, oke? Mhm. Jangan kaget, karena walaupun dikatakan kota nomor 6 terbesar di Amerika, penduduknya itu cuma 1,6 million. Nggak Oke. banyak kan, nggak besar. Iya. Dan, yang membedakan antara saya selalu membayangkan gini, "Aduh, apa ya bedanya Bandung sama Philadelphia?" Mhm. Eee, yang samanya itu mungkin sidewalk-nya, jalan-jalannya itu enak dibuat jalan. Mmm. Tapi di Philadelphia tuh nggak ada yang namanya macet, nggak ada Aha. yang namanya polusi. Jadi hidup di Philadelphia tuh kalau menurut saya lama dan besar di Jakarta. Setelah Oke. itu saya kuliah di Singapura. Kota yang besar, kota yang sangat, sophisticated. Mhm. Waktu saya pindah ke Amerika, saya kena shock.
Saya pikir Amerika itu ya sama seperti Jakarta dan Singapura, Hmm. busy, high rise gitu loh. Tapi semenjak saya pindah ke Philadelphia, kok kota ini sangat adem, aman, relax gitu loh. Jadi saya terus terang sudah tinggal di Philadelphia semenjak 2001 itu Mhm. sangat-sangat mencintai kota ini. Karena eh, kotanya bisa dikatakan kota besar, Mhm. tapi masih rasanya tuh masih seperti kampung. Kita Oke, kenal dekat dengan banyak orang di sini. tapi itu tidak dengan hari ini, Mbak Ani. Nah, itu dia. Hari ini agak berbeda. Agak berbedanya di mana ya? Karena eh, yang saya rasakan itu banyak kegetiran-kegetiran dan Mhm. kekecewaan-kekecewaan. Yang terus terang saya pernah bekerja di wali kota Philadelphia, bekerja langsung dengan Bapak wali kotanya, dan saya agak sedikit kecewa dengan banyaknya tindakan-tindakan yang dari pihak kota itu sendiri saya merasa tidak berhasil melindungi warganya. Hmm. Terutama tidak bisa melindungi warga-warga imigran dan warga-warga yang tidak berkulit putih. Dan kota ini juga mungkin mempunyai sejarah yang agak getir ya, karena Hmm. um, sebagai orang Asia, kita sebenarnya mengalami banyak diskriminasi tinggal di kota Philadelphia sebagai orang Asia gitu. Tapi terus terang saya masih merasa bersyukur karena walaupun selama 3 hari ini kita melihat banyak kejadian yang agak uh, anomalinya agak berbeda ya, Mhm. tapi terus terang saya melihat kita mulai bisa merasakan siapa sih sebenarnya yang melakukan keburukan-keburukan ini. Kita Mhm. bisa melihat bahwa penduduk Philadelphia itu sendiri sangat mencintai kotanya. Kalau kita di sini melakukan demonstrasi, kita tidak melakukan pengerusakan. Yang melakukan pengerusakan adalah orang-orang dari luar kota yang datang ke Philadelphia dan dengan tujuan memang untuk merusak kota kita. Mhm. Jadinya kita kita mulai lihat siapa dan apa yang sebenarnya terjadi di kota kita ini sekarang. Oke. Kalau di Philadelphia, warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia itu cukup banyak nggak, Mbak Ani? Atau mungkin kenal dengan banyak, WNI dan diaspora Indonesia di Philadelphia? Nah, indahnya tinggal di Philadelphia itu kita punya namanya Kampung Philadelphia. Mhm. Kampung Philadelphia itu apa? Di daerah sebelah selatan Philadelphia, Mhm. itu ada sebuah area, areanya itu mungkin kurang lebih sekitar 5 kilometer persegi lah, Mhm. yang konsentrasi masyarakat Indonesia ada di situ. Sekitar 10.000 orang Indonesia ada di situ. Wow, cukup Lumayan banyak ya. kan? Iya. Jadi bisnis-bisnis kita, warung-warung, restoran-restoran. Jadi kalau tinggal di Philadelphia itu tidak seperti tinggal di Amerika. Mmm. Kalau kita mau bakso, tinggal telepon. Mau batagor, ada yang nganterin. Iya, Mau iya. martabak, tinggal chatting online. Semuanya tersedia, makanan dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bahkan tapi kalau bagaimana dengan hari ini? Kita tahu ada pandemi COVID-19, kita tahu bagaimana gejolak, kerusuhan di sana pasca kejadian kemarin begitu. Apakah kondisi mereka dan kondisi bisnis mereka bagaimana? uh, ada beberapa bisnis orang diaspora Indonesia di Philadelphia yang terkena imbas. Oke. Beberapa bisnis di Center City yang dirusak. Bukan hanya bisnis orang Indonesia, tapi saya punya beberapa teman orang Middle East yang bisnisnya itu habis, Mmm. habis nggak ada sisa gitu. Dan untuk komunitas kita, kita sangat beruntung karena kita, nah ini idenya lagi, kita tinggal di daerah yang sangat padat,
dan bukan di daerah yang paling kaya. Istilahnya kalau saya nggak ngerti Bandung, tapi saya ngerti Mhm. Jakarta. Orang di Philadelphia, orang Indonesia di Philadelphia itu tinggalnya bukan di Pondok Indah, tapi kita tinggalnya tuh di daerah ya yang agak-agak menengah ke bawah gitu loh. Mhm. Mungkin apa ya, daerah di Jakarta itu mungkin kayak daerah Ciledug, apa Kebayoran Lama gitu yang enggak Mhm. mewah-mewah sekali. Oleh karena itu, daerah kita memang ada beberapa spot yang kena penjarahan, Mhm. tapi yang dijarah itu adalah supermarket-supermarket gitu. Mhm. Dan daerah kita sendiri masih termasuk aman karena bukan daerah yang wealthy, bukan daerah yang sangat kaya gitu. Dan saya merasa kita semakin dekat sesama orang Indonesia karena kita apa namanya ada WhatsApp sama-sama, kita saling kasih warning, saling Mhm. ingatkan, ingat loh malam ini jangan keluar setelah jam 6. Kalau ada yang sakit tolong kasih tahu, ada yang kurang makanan kita antarkan, ada yang nggak Oh, punya masker kita antarkan. Jadinya ya kita berusaha sebaik mungkin ya. Kalau kita nggak bisa membantu keluarga apa kita sendiri, diaspora kita sendiri, siapa lagi akan membantu kita? artinya WNI dan juga diaspora Indonesia di Amerika, khususnya di Philadelphia itu saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan, tapi juga saling berbagi juga? Ya harus. Kalau nggak seperti itu siapa lagi? Karena Mmm. sumber-sumber dari pemerintah itu kan terbatas, ya enggak? Mhm. Iya. Dan, dilemanya itu dengan komunitas Indonesia di Philadelphia, ada beberapa di antara yang tidak mempunyai surat imigrasi yang lengkap. Jadi Oke. ibaratnya itu kalau bahasa kasarnya itu orang gelap. Kita Mhm. tidak mau menggunakan kata-kata itu, ya kan? Kita Mhm. menyebutnya undocumented karena tidak Mhm. mempunyai paperwork yang lengkap. Mhm. Nah, untuk teman-teman kita yang, mempunyai status seperti itu, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena bantuan Oke. dari pemerintah kan banyak, ada yang bisa mendapatkan unemployment, atau kalau kita tidak bekerja dikasih santunan oleh pemerintah. Apabila tidak mampu membayar rent, kita bisa apply, pemerintah akan membayarkan sewa rumah kita. Mhm. Apabila anak kita tidak punya makanan, pemerintah bisa mengirimkan cek, "Ini loh makanan untuk anak-anak kamu." Mhm. Apabila dan pemerintah federal juga memberikan uang stimulus, Mhm. uang bantuan untuk orang-orang yang legal, yang mempunyai Oke. surat-surat. Nah, satu orang dewasa dikasih $1.200, Mhm. anak-anak dikasih $500. Nah, untuk kita yang mempunyai, surat-surat itu istilahnya walaupun kehilangan pekerjaan, tapi pasti masih bisa survive. Yang Oke. tidak bisa survive adalah kawan-kawan kita yang tidak mempunyai dokumentasi yang lengkap. Mhm. Karena mereka banyak yang pabrik-pabrik di tempat mereka bekerja tutup dan tidak bisa mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, dengan kondisi seperti hari ini, mungkin selain yang berhubungan dengan, warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di Amerika dan atau di Philadelphia, adakah kebijakan lain dari, otoritas tempat atau pemerintah Philadelphia sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan ada jam malam begitu kan ya, atau mungkin masih ada titik-titik penjagaan di mana pendemo itu masih berkumpul, masih ada nggak Mbak Ani? Masih ada, karena sampai hari ini Mhm. kita masih banyak demonstrasi. Tapi Mhm. sekali lagi ini yang saya kepingin teman-teman di Indonesia, di Bandung ngerti, kalau demonya itu demo yang damai. Jadi dipisahkan, yang mendemo itu Mmm. biasanya bukan orang yang melakukan pengerusakan atau perusuhan. Mhm. Yang demo-demo, selesai demo mereka pulang, tapi ada yang menyusupi, yang memanasi, sehingga beberapa orang yang mendemo ini, kan banyak yang anak muda, Mhm. banyak yang jiwanya masih berkobar-kobar, Iya. banyak yang merasa dirinya tersakiti, akhirnya ikut terprovokasi, gitu loh. Jadi kalau saya melihat teman-teman Indonesia bilang, "Aduh, orang hitam di Amerika itu jelek, orang hitam di Amerika itu jahat," itu tidak benar. Oke. Tolong jangan melihat orang dari warna kulitnya. Mmm. Karena untuk di Amerika, kulit kayak kita ini juga bukan kulit yang bagus.
Mereka mendiskriminasikan kita kok. Tapi ibaratkan orang yang lebih tua lagi kulitnya dari kita, yang lebih gelap lagi kulitnya dan lebih banyak mendapatkan diskriminasi. Oke. Eh, Mungkin dari obrolan kita, saya sedikit banyak, mohon dikoreksi kalau saya salah, Mbak Ani. Mungkin Anda yang nonton ini juga boleh tulis di kolom komentar untuk warga negara Indonesia, diaspora Indonesia, dimanapun Anda berada, atau mungkin khususnya di Amerika, boleh tulis di kolom komentar juga apa yang jadi pengalaman Anda, atau mungkin kita bisa bercerita bareng-bareng di sini untuk saling memberikan semangat untuk yang lain. Maaf kalau saya salah menyimpulkan, tapi artinya kondisi di sana itu tanda kutip terbagi. Ada yang benar berdemo untuk mendapatkan haknya, karena sejauh ini banyak sekali pada akhirnya saya baca di beberapa media kasus-kasus yang sebelumnya juga mencuat kembali di tahun 2014, di tahun 2015, 17 dan seterusnya, atau bahkan sebelum itu. Kemudian membaca sedikit banyak soal isu rasialisme begitu ya di sana, ataupun secara global. Kemudian artinya ada yang berdemo dengan isu yang ada, tapi juga ada yang terpacu emosinya karena kondisi, dan yang terakhir memang sudah berniat merusak. Artinya terbagi dalam ketiga hal itu, Mbak Ani, apa yang terjadi di Amerika ini. Kalau kalau boleh saya tahu pandangan Mbak Ani. Iya, memang sangat complicated karena Nah, ini kan perjalanan sebuah bangsa ya. hmm, Amerika itu kan masih evolving seperti Indonesia, ya enggak? hmm, Dan perjalanan Amerika itu sangat getir. Perjalanan Amerika itu sangat gelap dan sangat berdarah-darah. hmm, Bagaimana sebenarnya Amerika itu terbentuk? Karena banyak darah yang dikucurkan, pembunuhan-pembunuhan terhadap orang Indian, orang Native American. Bagaimana orang-orang Afrika yang di Afrika mereka adalah orang-orang merdeka. Raja, anak raja di Afrika dibawa ke Amerika untuk menjadi budak. hmm, Itu bukan perjalanan sebuah negara yang normal. Amerika itu adalah perjalanannya itu sangat getir dan sangat terbagi, di hmm, mana ada kaum yang merasa dia selalu di atas angin karena warna kulit mereka dan kemampuan ekonomi mereka, tapi ada juga kaum-kaum di mana yang walaupun mereka sudah merdeka sekarang, sudah tidak ada perbudakan, tapi hmm, masih dibelenggu oleh perbudakan-perbudakan yang tidak terlihat. Entah hmm. dalam bentuk warna kulit, entah dalam bentuk status ekonomi. Jadi Lalu, benar seperti Mas katakan, sangat layer-nya itu sangat banyak. oke. Lalu dengan kondisi ini mungkin terakhir pertanyaan saya Mbak Ani, apa yang jadi pesan untuk kami yang berada di Indonesia yang mungkin sedikit banyak hanya bisa melihat tayangan informasi berita yang secara umum misalnya dari sana, yang khawatir dengan Mbak Hani dan teman-teman dan keluarga di sana begitu kan, apa yang jadi pesan untuk semuanya dan kami yang ada di sini? Pesannya, mari kita pikir positif ya. Hmm, Walaupun di depan kita ada gambar yang negatif, gambar yang kelihatannya, aduh, kok merusak ya, kok anarkis ya. Tapi ibaratnya gini, don't judge the book from its cover. Ya nggak sih? Jangan dilihat langsung, that's it, this is bad, this is anarkis. Dilihat dulu apa sebenarnya yang ada di belakang gambar tersebut. Dan saya kadang-kadang merasa sedih gitu loh, kalau ada beberapa teman-teman pada bilang, "Alah Hani udah pulang lah Han, ya, jangan hidup di Amerika, karena negaranya kapitalis, karena negaranya kafir." Kalau saya melihat, kalau kita mau berbuat baik, kita bisa berbuat baik di mana saja. Kebetulan Tuhan mau saya berkarya dan berbakti untuk Indonesia dari Amerika. Dan kami juga teman-teman di Amerika minta doanya supaya kejadian di sini tidak terus berlanjut, supaya cepat
selesai, dan supaya kami diberi kekuatan dan diberi perlindungan. Karena pada saat ini kita, kalau menurut saya kita hopeless. Di Amerika itu hampir semua orang mempunyai senjata, dan pada saat ini semua senjata itu udah keluar, dan saya sebagai orang yang orang biasa, saya merasa cuma Tuhan yang ada di pihak kita sekarang. Dengan perlindungan Tuhanlah itu kenapa kita masih bisa berdiri. Dan terima kasih atas semua cinta dari teman-teman di Indonesia. Saya bahkan teman-teman di SMA, di kuliah, "Hani, ayo kita WhatsApp-an. Cuma make sure aja lu tuh masih hidup," gitu loh. Dan itu benar-benar membuat hati saya tuh, aduh, masih ada yang ngecek, ternyata saya masih hidup dan masih bisa ada yang bahagia kalau saya hidup gitu loh.